bulan suci ini katanya sebagai ladang pahala untuk umat muslim, di mana ibadah tersebut dilipat gandakan. Nah, menurut Ustaz tuh mengapa Ramadan disebut sebagai ladang pahala? Kata siapa itu? Hai sobat semuanya, jumpa lagi bersama aku Bunga Edelweiss. Kali ini aku nggak sendirian ya teman-teman. Aku ditemani dengan rekan yang cantik dan luar biasa, yakni Dita Adelia. Hai teman-teman semuanya, Di ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai bersama Himakom. Oke, topik pembicaraan kita kali ini mengenai Ramadan sebagai kesempatan beribadah. nah teman-teman, bulan suci Ramadan tentunya menjadi kesempatan untuk kita berbondong-bondong beribadah dengan sebaik-baiknya dalam mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar banget. Dengan itu kita akan mengulik seputar tema yang akan kita bahas, tentunya dengan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah seorang pendakwah, guru sekaligus dosen Sekolah Tinggi Agama Islam di Batu Raja, yakni Ustadz Teguh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Ustaz gimana nih? Alhamdulillah sehat. Masih puasa dah ini? Puasa Lagi dah Ustaz. Dah usah ditanya ngapa tidak puasa dah. Spesial ya Ustaz. Ya, karena betina lah biasa mah itu. Ngomong-ngomong nih Ustaz, rutinitas selama bulan puasa ini gimana Ustaz? Masih seperti biasa, kemarin kan libur awal puasa, kita libur, anak-anak sekolah libur, dan alhamdulillah mulai Senin kemarin sudah bisa masuk lagi, artinya sudah masuk seperti biasa. Dan kemudian aktivitas biasa, kadang-kadang sore-sore kita juga di radio untuk perekaman menjelang berbuka puasa, dan aktivitas-aktivitas yang lain alhamdulillah masih bisa dijalankan. luar biasa sekali ya Ustadz ya. Pokoknya harus tetap semangat menjalani rutinitas di sela-sela puasa. Ya, udah boleh kalah dengan budak muda ya dah. Benar-benar. Apalagi semangat, apalagi kita ya. Tapi kan Ustaz masih muda pula. Iya, muda di luar, tua di dalam. Udah Ustaz. Ngomong-ngomong nih Ustadz, Ustadz bisa ceritain masa kuliah Ustadz? Oh itu ya. Ya, Sampai- spill gitu. Ustadz bisa menjadi dosen dan perjalanan Ustadz sampai bisa menjadi seorang pendakwah, mungkin bisa ceritain. Kalau dicerita ke kurasa tidak selesai sampai 2000 malam Dikit Ustaz ya. Ya, jadi kita kuliah, alhamdulillah syukur dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun 91 masuk kuliah waktu itu. Dan karena agak bengak-bengak dikit jadi 96 baru selesai. Jadi 5 tahun kan. Jadi mondoknya artinya mandeknya tuh di skripsi. Ya biasalah cara mahasiswa kan. Kalian juga akan mengalami itu kaget kan. Kalau seandainya tidak ada ditekuni ya terhambatnya di skripsi itu. Benar-benar. Lulus alhamdulillah syukur tahun 99 dilemparkan oleh pemerintah ke Batu Rajo ini jadi guru waktu itu, alhamdulillah syukur, dan sampai sekarang masih jadi guru. Di mana itu Ustaz? Ya, dulu pertama masuk Batu Rajo ini di Oku Selatan di Simpang Martopuro, guru SMP 5. Tahun 2005 pindah ke SMA 3 sampai sekarang, SMA 3 Batu Rajo. Ya, aktivitas dakwah itu karena kita seorang guru kan otomatis kalau sering ngoceh-ngoceh di depan budak jadi sudah terbiasa ngoceh-ngoceh itu, alhamdulillah syukur. Digalak-galak dia, suruh-suruh wong, diundang wong, ya akhirnya alhamdulillah sampai hari ini. Kalau kalian mau nikah kaget request beda Buat teman-teman tuh. Job ya. Boleh Ustaz. Ya. Luar biasa pendidikannya Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang bulan suci Ramadan nih Ustadz. Bulan suci ini katanya sebagai ladang pahala untuk umat muslim, di mana ibadah tersebut dilipat gandakan. Nah, menurut Ustadz tuh mengapa Ramadan disebut sebagai ladang pahala? Kata siapa itu? Mana sih Ustaz? Ya, memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari 2 hadis, tapi hanya redaksi awalnya yang apa namanya itu yang berbeda, tapi
ujungnya sama. Satu, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Satu lagi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dua hadis itu, pertama, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan dengan perhitungan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang sudah lalu. Kemudian yang kedua, man qama Ramadan, siapa yang tegak malam bulan Ramadan dalam kurung sholat tarawih, kebanyakan pendapat ulama mengatakan demikian, dengan keimanan dan dengan penuh perhitungan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang sudah lalu. Artinya, adik-adik sekalian, para pemirsa sekalian, artinya adalah bahwa memang benar Ramadan ini mendulang pahala. Saking banyaknya pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terbarkan sampai-sampai bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah lalu, yaitu dengan kita berpuasa dan qiyamul lail. Karena apa? Karena memang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas, dan apa yang disampaikan tadi bahwa amalan-amalan wajib dilipat gandakan pahalanya, dan amalan-amalan sunnah pahalanya dijadikan amalan-amalan wajib pada saat bulan Ramadan ini. Seperti itu. Masya Allah, bener ya. Dahsyatnya itu kalau puasa Ramadan tuh ya Ustaz ya. Ya, yang puasa Yang itu ada dahsyat dia. Oke Ustaz. Ini Ustaz, cak mano yang di bulan puasa nasib uang yang gak buat dosa tuh cak mano Ustaz? Nasib apa maksudnya? Kalau Gak buat dosa di bulan puasa tuh nah. Kalau nasib itu tanya ke sama malaikat yang ini baik, yang hitung lu. Yang pasti dihitung semua. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa kamu yang berbuat sebesar biji zarah pun ada balasannya. Siapa kamu yang berbuat sebesar biji zarah keburukan, ada balasannya. Kapan dibalasnya kaget? Ada dua macam. Pertama, mungkin dibalas oleh Allah di dunia. Nah, apa yang kira-kira yang dibalas oleh Allah di dunia? Dijelaskan dalam salah satu hadisnya, salah satu yang digancangkan oleh Allah sisa di dunia ini adalah, yang pertama adalah durhaka sama wong tua. Dijingokkan oleh Allah. Tapi yang lainnya itu tidak dijingokkan oleh Allah, benar, tapi ditunggu oleh Allah, dikubur kaget. Mungkin malaikat lah pegelnya, nah kapan lah budak ini mati. Tapi cuma gak bisa nentang. Nah, jadi dibongkar oleh Allah. Karena Allah katakan dalam ayat yang lain, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Bukan kamu ngangguk tuh, ngerti apa artinya? Tidak. Kayaknya betul Ustaz. Mau tahu ini Ustaz. Ini Ustaz aja. Tidak usah ngangguk, om ngerti. Jernian Ustaz. Hari itu kami kunci mulut mereka, kata Allah. Ngomong tangan mereka, memberi kesaksian kedua kaki mereka tentang apa yang sudah mereka lakukan. Jadi artinya adalah bahwa apa yang kita amalkan di muka bumi ini akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Zalik. Oke. Mengenai yang lebih spesifik lagi nih Ustadz, niat puasa. Niat puasa itu berbeda-beda ya Ustadz. Apakah ada pembeda antara niat puasa tersebut? Maksudnya kalau saya nih kan Ustadz sering gunain yang simple, yang Allahumma lakasumtu. Berbuka Ustaz. Itu niat berbuka puasa. Dan kabar-kabarnya Dita ya, itu ada niat berbuka yang lain Ustaz, doanya. Camano itu Ustaz. Sebenarnya Itu apa pembeda? ada lagi, memang ada perbedaan pendapat sebenarnya. Apa yang kita pakai selama ini tidak kata dasar hadisnya. Yang kita pakai selama ini kadang-kadang kan itu hanyalah doa supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya memang ada doa yang disampaikan oleh Rasulullah tapi jarang terpakai. Artinya adalah segala sesuatu sebenarnya tergantung dari niat kita. Walaupun kita tidak ada membaca kalimat aku berniat untuk berbuka puasa pun, kita tuh sudah ada niat namanya. Jadi niat itu sebenarnya di dalam hati kita. Lapas atau tidaknya itu kan bukan bermasalah, bukan jadi masalah, itu hanya lapas. Tapi kan karena kita ini termasuk orang-orang yang awam di bidang itu, perasaan kita dengan lapas itu artinya segala sesuatu tuh tidak jadi kalau tidak dilapas. Tidak, kita
di meja makan kemudian kita bismillah saja untuk berbuka puasa, kita sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah perbedaan pendapat seperti itu tidak usah dibesarkan. Mana yang sekarang kita pakai, silakan dipakai. Atau antum tidak memakai doa buka puasa, cuma doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Atau seandainya kita langsung ngadep meja makan, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung makan saat berbuka puasa, tidak juga masalah. Karena apa? Karena yang namanya niat itu perlu kalian garis bawahi adalah di dalam hati. Yang cuman diomongkan tuh aku berniat menjalankan puasa itu cuman lapas niat saja. Nah seperti itu. Makanya niat itu tidak ada perbedaan, lapas niat itulah yang ada perbedaan. Jadi tidak ada yang ditentukan ya nih Ustadz ya, asal niat telah masuk. Yo, kapan kita lah sudah ngadepi makanan buka puasa tuh berarti kita lah sudah niat. Cuman jangan dimakan dulu, belum beduk. Kalau bukan waktunya. Jadi niat yang sesungguhnya itu ada di dalam hati. Dalam hati. Jadi Benar. lapasnya yang kata adik-adik tadi memang berbeda. Nah itu bisa dicari ya di Google lah kira-kira nyari nanti ya. Kalau kami dulu agak sulit mencarinya karena kami dulu tak katik Google kan. Nah sekarang alhamdulillah ada, silakan beda apa-apa. Tapi yang intinya karena kita ini di radio bisa kemana-mana, ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Benar Ustadz. Jangan sampai gara-gara niat yang berbeda-beda yang kita ucapkan itu bisa membuat kita pecah. Iya. Yang intinya adalah niat itu tadi seperti katakan oleh Delia tadi, niat itu adanya di dalam hati kita. Ya, lapasnya nak berbeda tidak perlu jadi masalah. Tapi intinya adalah bahwa kita benar-benar melaksanakan niat itu dengan ikhlas. Seperti itu. Nah, jadi buat kawan-kawan yang sebelumnya rancu, ini kok niatnya ada yang beda, itu tidak masalah, asal ke niat, ya. Jadi itu utamanya. nggak boleh ragu lagi ya. Iya. Benar-benar. Nah, kalau aku di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas FISIP di Unbara nih ada 5 fakultas, FISIP, Ekonomi, Teknik, Pertanian sama FK. Pilih lah. Kalau kau nak info lebih lanjut, kau bisa scan barcode yang ada di sini atau follow IG akun Unbara Update. Oke Deska, kalau kira-kira aku nak daftar kuliah di Unbara, kau tolong rewangi aku ke Unbara. Pokoknya kau tenang baik, aku bantu kau sampai selesai. Jangan lupa daftar di Universitas Batu Raja. A few moments later. Nah Deska, aku lah daftar kuliah di Unbara. Makasih ya kalau ngerewang ke aku daftar. Iya, sama-sama Ri. Jangan sungkan-sungkan ya. Kalau butuh apa-apa, tanya be sama aku. Oke Deska, makasih. Universitas Batu Raja merupakan universitas terbaik se-Akuraya yang memiliki 5 fakultas, 14 program studi, dan 2 pasca sarjana. Buat teman-teman yang ingin daftar kuliah di Unbara, silakan daftar sekarang karena Unbara telah membuka dan menerima mahasiswa baru. Jangan lupa daftar Universitas Batu Raja, unggul dan berkarakter. Pelari balik. Kalau Des. Lalu Ustadz, Masih. masih kita kan ada lebih Laju lebih Ustadz. Nah, Ramadan ini kan ini ya Ustadz, kita puasa tuh menahan haus, lapar, emosi, hawa nafsu. Nah, kadang-kadang karena hal tersebut tuh orang-orang yang puasa tuh jadi malas-malasan untuk beribadah, khususnya sholat. Nah, bagaimana nih Ustadz supaya Ramadan ini tetap bisa membuat kita untuk meningkatkan kualitas beribadah kita? Ya sebenarnya segala sesuatu itu tadi tergantung dari niat. Ya kan? Kalau niat kita kuat, insya Allah segala sesuatu itu akan mudah. Mau budak main hari ini ada kemauan. Dia ada kemauan, di situ ada jalan. Nah kalau seandainya kita tidak ada kemauan, tidak mungkin akan ada jalan. Dan tidak mungkin kita tahu ada jalan kalau kita juga tidak berjalan. Kan itu, bukan ngerti tak kamu? Ngerti dong. Nah, buka pikirannya tuh cak mana Ustaz? Motivasinya. Nah, cara motivasinya itu yang pertama, tadi niat dalam hati dia. Yang kedua, yang tadi ada kemauan dulu. Sudah ada niat, dia ada kemauan. Ya, Ustaz. Yang ketiga, dia harus yang namanya berusaha menambahi ilmu-ilmu agama ini.
Kemudian yang keempat, aksinya dia lakukan, apa yang dia pelajari, apa yang dia mau, apa yang dia niatkan, dia lakukan dengan sesuatu yang berdasarkan ilmu tadi. Cak nak solat, dia harus solat. Jangan cuma dia ngedem bae, mana nak dapat. Nah itu, jadi artinya gitu. Seperti ada galak kita omongkan, misalnya uang punya penyakit kan, kita bawa ke dokter dia atau bawa ke tempat uang-uang yang bisa ngobati kan. Kalau tak dari dalam badan dia untuk sembuh, ya sulit untuk sembuh. Makanya uji kita tuh, istilah uji kita tuh sugesti. Yo, sugesti. Ya, kekuatan yang timbul dari uang yang mempengaruhi kita sehingga kita bisa nular sama uang itu. Seperti itu ya. Intinya tuh sadar diri. Ya. Muhasabah. Yo, muhasabah. Introspeksi. Sebab walaupun seandainya uang nyuruh dia, dia tak galak sama baik. Percuma ya Ustaz Iya, tuh. percuma baik sama jak kita di sini kan. Langwak-ngwak. Iya. Nggak ada hasil misalnya udah sadar diri tadi. Sama baik kita tadi. Nah, kalau begitu berarti bener dong Ustadz kalau katanya puasa tapi tidak melakukan sholat, itu katanya puasanya sia-sia. Nah ini kemarin juga tadi pagi sudah saya bahas di kajian subuh, cuman karena tidak ada apa namanya tuh, tidak ada online tapi offline. Jadi gini, jawaban pertama, jawaban yang awam, ada kalimat seperti ini, pahala puasa, pahala sholat, lain kan? Iya. Itu jawaban orang awam. Tapi kalau kita gali lebih dalam, puasa itu untuk siapa coba? Untuk Diri kita kita sendiri. Untuk dipersembahkan sama siapa? sama. Sama Allah. Iya. Sekarang antum kenal tak sama Allah? Kenal. Dari mana antum kenal sama Allah? Sebab kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-salatu imaduddin, faman faqamaha faqad aqamadin. Salat itu tiang agama. Satu dirikan salat berarti dia dirikan agama. Sekarang puasa itu bagian dari agama. Kalau dia memang kenal sama Allah, berarti dia berpuasa itu karena Allah. Kalau dia berpuasa karena Allah, dia lagi tak kenal sama Allah, untuk siapa puasa itu? Benar. Mungkin gitu. Iya Ustaz. Kalau memang seandainya kita nih berpuasa untuk Allah, kita persembahkan untuk Allah, tapi kita tak kenal untuk Allah, untuk siapa? Contoh siapa nama tadi? Bunga misalnya tidak kenal sama Ustadz. Kemudian Bunga kapan ditanya orang, untuk siapa Bunga coklat ini? Untuk Ustadz Teguh. Terus Bunga seunbara ini tahu bahwa yang namanya Bunga itu untuk yang permen yang Bunga bawa itu untuk Ustadz Teguh. Tapi begitu ditanya orang, Bunga kau tahu tak dengan Ustadz Teguh? Tidak tahu. Di mana rumahnya? Tak tahu. Kadang-kadang dia jalan kaki apa ngesot berjalannya. Tak keluar. Cuma itu kan? Iya, Nah, jadi untuk apa kau bawa permen itu kalau memang uji kau tak tahu? Nah, itu kan. Lain dengan kalimat ya ada tadi siapa nih? Dita tadi. Begitu ditanya, Dit, kau bawa apa permen? Untuk siapa? Untuk Ustadz Teguh. Tahu? Oh, tahu aku, yang Ustadz yang besar tinggi hitam itu. Nah, ada. Kemudian yang kedua juga, Ustadz itu yang namanya tinggalnya di Holindo. Kemudian ini kan tahu, berarti wong percaya bahwa Dita tuh memang benar-benar bawa permen itu untuk Ustadz Teguh. Paham maksudnya? Ya paham Ustaz. Ya, karena yang nengani wong pintar galau ya. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak berpuasa tapi tidak sholat, sekali lagi sholat itu kan karena ingat sama Allah. Kita untuk ngobrol sama Allah. Dan barang mustahil kalau wong dia tuh sholat tidak puasa. Jarang macam itu. Kecuali kalau dia tidak sholat. Sholat cuma tunggak-tunggit memang ujung mainnya kan. Ya? Iya, tunggak-tunggit. Tunggak-tunggit baik. Seperti itu ya. Jelas kurasa ya? Jelas. Nah, kalau sekarang nih kan Ustadz, contohnya hal kecil ini ya Ustadz dalam ini. Kita tuh pernah ngelakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kita tidak pernah sadar akan hal itu. Cak mana Ustadz? Ada dua yang membatalkan puasa itu. Pertama, membatalkan puasa dari segi jasmaninya. Kedua, membatalkan puasa dari segi rohaninya. Jasmaninya ini seperti yang banyak kita ketahui, tidak mungkin tidak sadar kan. Malah tetegok banyu 5 tegok baru ngomong, nah aku nih puasa, bukan tak sadar, sengaja ya nih. Sekali yang tidak sengaja itu kan makan pempek lah 5 ekor baru sadar. Nah, itu ya. Itu jasmani. Dan kita mengetahui itu semua. Yang tidak kita sadari rohani kita. Apa itu Ustaz? Yang membatalkan pahala puasa kita.
Nah sekarang Dita, misalnya contoh Dita sama Bunga, bapak suruh, ustaz suruh kau ngerumput lah itu cak 10 jam lah, pokoknya 3 jam, pokoknya kau tidak kunjuk minum, tidak kunjuk makan, kamu pokoknya tidak pernah istirahat, pasti kamu tidak galak. Karena apa? Karena yang namanya kita berpuasa itu kata Allah la'allakum tattaqun, Allah beri banyak pahala. Tapi kata Rasulullah, mereka tidak dapat apa-apa illal ju'i wal 'atas, kecuali cuma dapat lapar dengan haus baik. Sampai sadar tadi. Dita sudah bohong, misalnya dia Bunga lah bohong. Bunga ada duit, udah katik nah, sumpah mati dak katiknya nah, padahal duitnya disimpan dalam sepatu ya. Dan dia puasa saat itu. Ya. Sudah bohong, conteng. Nah, itu Gugur sudah dari pahala puasa nih Ustaz ya. karena rohaninya sakit. Nah, penyakit rohani ini tidak kati obatnya kecuali bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak ngingat Allah, hati kita jadi tenang. Ya. Kemudian apa lagi? Sifat iri dengki kan? Nyingok kita lagi puasa, kamu duduk-duduk di situ, nyingok kawan kamu pendek kecil, bajunya besar, mulai dia cek, budak itu kati agak apa baju mamaknya dipakai itu kan, badan pendek kecil, bajunya lebar macam itu kan. Ngumpati ya Ustaz. Nah, itu namanya bukan mengurangi lagi, harinya membatalkan pahala puasa kita. Makanya uji Imam Ghazali, puasa itu tidak hanya puasa awam tapi puasa khawas, artinya mempuasakan hati, jiwa kitanya juga untuk tidak yang namanya ada sifat iri, dengki, tamak, rakus, sombong, ngumpat dan lain sebagainya. Kita berhenti sampai situ. Karena apa? Karena itu akan membatalkan pahala puasa kita, dan banyak tidak disadari Ya. oleh siapa lah, tak tahu kita kan. Kaget disebut ke sini laju marah. Iya, seperti itu ya. Nah, jadi buat kawan-kawan nih yang tadinya galak ngumpat, galak yang bohong segala macam tuh, berhentilah dulu. Batal puason. Dan cuman kalau Ustaz ngomong cak ini, kamu lah cak itu ngelakukan yo, jangan perlu batal puasa ya Ustaz ya. Sama apa intinya Ustaz? Iya, benar. Lalu Ustadz, kan puasa ini sudah ada sejak zaman Nabi ya Ustadz ya. Nabi apa? Zaman dulu Nabi Pak. dahulu deh. Yo. Nah, itu ada gak sih bedanya dengan puasa sekarang dengan zaman Nabi? Dita pengennya beda apa sama? Nak nanya bedanya dulu ini Ustadz. Beda. Jadi benar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Ya. Nah, orang-orang sebelum kamu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa orang Bani Israel setiap hari Sabtu. Jadi tidak lengkap puasa mereka itu. Tidak ada yang pecah yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad Rasulullah ini selama bulan penuh. Tidak. Itulah yang dimaksudkan itu. Puasa-puasa yang para Nabi dan Rasulullah jalankan seperti itu. Yang puasa seminggu sekali, puasa sehari tidak. Nah, itu memang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat-umat sebelum umat Muhammad Rasulullah, termasuk para nabi mereka yang melaksanakannya, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud kan, Nabi Isa alaihissalam ya kan. Tapi tidak lengkap puasanya. Dalam artian dalam sebulan itu tidak terus-menerus berpuasa, ada waktu longkang-longkangnya. Dan alhamdulillah tadi disempurnakan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran juga, dan dalam bulan Ramadan itu kita wajib berpuasa. Jadi Bedanya itu cuman disempurnakan lagi. Ya, disempurnakan, tapi kewajibannya tetap menjalankan puasa itu kan. Disempurnakan dalam bentuk harinya, disempurnakan dalam bentuk waktunya kan. Dalam jangka waktunya maksudnya itu kan, dalam sebulan seperti itu. Jadi yang puasa ini memang sebelum umat Islam itu ada ya Ustaz ya? Yang caci Ustaz tadi. Umat ini dari dulu Islam galo nih. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi dari Adam sampai ke Muhammad ini Islam galo. Islam itu kan artinya selamat ya kan? Selamat. Jadi artinya mengajak kepada agama yang selamat, agama tauhid kan. Nah, disempurnakan oleh agama Muhammad Rasulullah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina.
Nah itu penegasan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 kan, bahwa Allah ridho dengan Muhammad dan Allah ridho Islam itu menjadi agama daripada Rasulullah Muhammad SAW dan kita umat Muhammad Rasulullah sampai akhir zaman ini. Jadi dari dulu sudah ada agama tauhid, agama Islam itu sudah ada. Memang dari Nabi Adam memang itu, tapi tidak sempurna. Iya, sempurna ada. Ya, Nabi Muhammad Rasulullah. SAW. Ya. Masya Allah. Yang terakhir nih Ustadz, bisa nih tipsnya supaya kita bisa menjalankan puasanya lebih semangat lagi. Tipsnya tuh biar nggak banyak ngeluh. Jadi sebenarnya balik-balik yang ke awal tadi, yaitu niat kita. Kalau kita niat kita kuat, insya Allah Allah beri jalan. Ya. Kemudian yang kedua juga, supaya kita tidak ada terasa berpuasa ini, ya, kita dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus banyak berzikir sama Allah, ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, hati kita jadi tenang, pikiran kita jadi tenang dan luar, insya Allah kita bisa menjalankan ibadah itu dengan baik. Ya kurasa 2 ikut itu baik tipnya, dari awal dari tip ya, dari niat tadi sudah mencakup galo-galo sebenarnya ya. Nah, dulu ya Dita ya. Masih ada tanya ke ini. Apa? Maksudnya tuh di tanahnya tuh yang terakhir. Kalau bunga belum terakhir, masih awal, itu apa-apa. Beda ya Ustadz. Pokoknya tenda kamu yang kalah apa aku yang kalah sekali. Kalau ketiganya. Nah, ini Ustaz, fenomena di sosial media, bukan sosial media sih, dunia nyata juga ya Ustaz ya. Ada non muslim nih Ustaz. Dia tuh ngikut kawannya, ngikut keluarganya yang mu'alaf, itu ngikut puasa, ngikut sahur, itu cak mana Ustaz pahalanya Ustaz? Nggak kati pahala. Semua jadi Ustaz. Iya, sama dengan aku melok ibu nggak kuliah. Apa dia gawe ku? Nah, memang dapat ilmu aku, cuma dapat nilai dak. Dosen pula dak kati, nama aku dipanggil di situ. Ikan ada syaratnya nak masuk Islam itu kan. Nak menjalankan kepada apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak? Sudah bersaksi kepada Allah, dia jalankan perintah Allah. Nah, itu baru dapat. Nah, seperti tadi. Jadi ngembek mudanya jadi bunga aja itu tadi. Ustaz melok bunga kuliah. Dilarang dak ida juga, cuman wong heran nyingok siapa bapak ini melok bunga nih. Kemudian dapat nilai ya ida juga. Dapat cuman dak katik di kampus ini nama aku. Nah, kan seperti itu. Cuman itu toleransi. Nah, jadi kalau seandainya dia dikatakannya toleransi, kemon apa? Kemon oke banget. Dia boleh baik, tapi kita tidak boleh toleransi. Kalau masalah akidah bunga tidak boleh toleransi, nggak boleh. Yang boleh itu masalah-masalah yang gotong royong, ngenjuk dia makanan. Ini misalnya kita beli ke dia lakso, kita bayari tekwan, pempek telok, misalnya kan kita bayar apa-apa. Tapi kalau masalah akidah dah kati. Bahkan kalau nak kita lihat, kalau kita ibadah masuk ke tempat ibadah dia, kemudian kita ibadah kaki tempat kita juga seperti itu, nah sudah tak baca juga itu. Itu masalah akidah sudah. Berdosa dak itu Ustaz? Kita yang berdosa, dia tak tahu berdosa tidak. Nah, bagi dia mungkin tidak pula jadi masalah. Gagal kita berdosa sudah. Kita sudah dianggap musyrik. Murtad, sudah keluar dari agama ini kalau seperti itu. Jadi masalah akidah itu tidak boleh main-main sebenarnya. Kami pernah juga ditanya, tapi mana kalau statusnya dia seorang pejabat misalnya kan, dia masuk kemudian mengucapkan selamat, kemudian dia sampai hadir, bukan dia melok ritualnya tapi hadir ikut merayakan kan. Saya katakan sama anak-anak itu kapasitasnya berbeda dengan gitu. Kalau kita tidak ada hadir di situ kan tidak jadi masalah uang. Tapi kalau dia seorang pejabat publik tidak hadir di situ kan jadi masalah bagi uang. Apa bapak itu cak pilih kasih segala macam kan? Jadi artinya adalah di satu sisi ada rukhsah keringanan bagi mereka karena mereka adalah pejabat publik dan mereka harus tahu toleransi yang jangan sampai membuat akidah mereka hilang.
Nah, tapi kalau kita yang tidak kata kepentingan, ya tidak apa untuk apa? Jatuhnya dosa. Ya, sekedar kita cuman apa namanya itu sama sekedar kita cuman tidak lemak be dengan kawan kan. Nah, itu tidak jadi seperti itu. Sama dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tingkat Rasulullah. Ya, ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah tidak sama dengan ujian yang Allah berikan sama kita. Ya kan? Kita mungkin tidak tahan, tidak makan 3 hari 3 malam. Ya. Rasulullah tuh diinjak oleh Allah ketahanan fisik seperti itu. Kalau kalian lihat bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak bisa masuk di akal kita. Karena perjalanan make bis 5 jam atau sampai 6 jam. Apalagi Rasulullah berjalan dulu di bukit-bukit. Ya, seperti itu ya. Terus ini Dita, kan aduh zaman-zaman budak-budak sekarang nih ya, bukber. Tinggal sholat maghrib iya, tinggal isya iya juga. Nah, cak mano itu Ustaz? Nah, inilah juga tadi. Ya, namanya anak-anak sekarang ini kan harusnya perlu diingatkan bahwa buka bersama itu ya jangankan apa namanya sunnah ya deh, mubah lagi dah. Jadi artinya tak kati hukumnya bukber tu kan nih. Yang ada hukumnya itu buka. Bernya itu tak kati bersama itu kan, nak dewean, nak tengah hutan, nak tengah laut, tak boleh jadi masalah. Tapi yang jadi masalah itu karena silaturahim. Jadi salah satu makna berpuasa itu adalah untuk meningkatkan atau mempererat tali silaturahim dengan cara sholat berjemaah sama dengan buka bersama. Yo, itu baru boleh. Kalau yang tinggal sholat sampai buka bersama aja tidak boleh. Jangan sampai happy-nya ya Ustaz. Sampai happy-nya bahaya. Salah ya itu Ustaz ya, meninggalkan sholat maghrib dan iya, bukan soleh, salah. Oke sobat semuanya, berakhir sudah konten podcast kita yang pertama edisi bulan Ramadan nih. Bener. Terima kasih kepada Ustadz Teguh karena telah memberi edukasi dan motivasi untuk teman-teman semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dicermati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan beda terap ke dengerin ya. Sio. Aku bisa langsung lama di kuping keluar kuping kiri, masuk ke kanan itu kuping kiri. Benar. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa tonton episode kami selanjutnya. Terima kasih. Himoko, santai.